Shalom, selamat sore, senang sekali boleh kembali berjumpa sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, cukup lama rasanya saya tidak ada di Solo atau khususnya ada di gereja ini. Beberapa tahun yang lalu sempat melayani juga di tempat ini, tapi sudah cukup lama. Salam dari jemaat dan pemimpin di Jakarta, di Abalov Ministry yang ada di Jakarta. Saya juga senang sekali boleh kembali berjumpa sama Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan sukacita. Ya, boleh diberi senyum dulu Bapak Ibu ke sebelah kiri dan kanannya. Ya, mungkin masih ada yang di balik maskernya senyum. Ya, Bapak Ibu, saya juga ingin ucapkan ya selamat ulang tahun nanti di tanggal 27 ya untuk ulang tahun yang ke-30. Saya yakin gereja ini menjadi gereja yang jadi contoh, jadi teladan ya buat sekelilingnya. Jadi gereja yang benar-benar kokoh, bukan hanya sekedar rame-rame, bukan hanya sekedar kebersamaan, tapi benar-benar punya kesatuan. Sama seperti tema saudara bulan ini, Unity in Christ ya. Oke, mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini bagus sekali. Ayat ini menceritakan tentang pentingnya kesatuan di tengah-tengah perbedaan. Pentingnya kesatuan di tengah-tengah fungsi yang berbeda-beda, saudaraku, di tengah-tengah anggota yang banyak. Kenapa ini penting saudaraku? Kenapa tema Unity in Christ menjadi tema yang sangat penting sekali buat saudara khususnya di bulan ini saudaraku? Unity in Christ ini punya maksud, punya makna saudaraku, supaya setiap hidup kita saudaraku benar-benar berpadanan hanya kepada Kristus saja saudara. Kenapa harus begitu saudaraku? Karena Kristus saudaraku, dia mengalami atau dia memiliki kelengkapan saudaraku yang memang benar-benar disiapkan oleh Bapaknya di surga untuk bisa membawa setiap manusia yang ada di bumi ini boleh mengalami pemulihan antara manusia dengan Bapa di surga. Jadi Kristus sangat lengkap ya, sempurna saudaraku. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kita mesti belajar untuk senantiasa mencapai keserupaan akan Kristus. Apa maksudnya mencapai keserupaan akan Kristus? Mencapai keserupaan akan Kristus adalah setiap bagian di dalam Kristus, saudaraku, harusnya dimiliki oleh jemaat Tuhan. Tapi nggak hanya satu orang, oleh semua. Makanya dikatakan satu tubuh di dalam Kristus. Maksudnya apa? Kita ini tubuhnya, kepalanya adalah Kristus. Ya, pusatnya adalah Yesus. Jadi unity in Christ maksudnya adalah supaya ketika kita ada dalam kesatuan, kita boleh memancarkan tentang Kristus kepada dunia ini. Sehingga pada waktu kita ngalamin kesatuan, mereka bisa melihat pribadi Kristus yang ajaib itu, saudara. Oleh karena itu, tema yang saya ambil atau judul yang saya ambil hari ini adalah, silakan slide berikutnya. Now you see me. Sekarang kamu melihat aku. Akunya adalah huruf besar. Aku di sini bicara tentang Kristus atau Tuhan. Sekarang kamu dapat melihat Kristus. Kenapa saudaraku? Banyak anak Tuhan saudaraku hidupnya maunya individu, sendirian. Kalau dia sendirian dia gak mungkin mampu saudaraku. Ya, gak mungkin mampu. Makanya dia perlu bersama. Karena waktu kita bersama, kita bisa memancarkan pikiran dan perasaan Kristus, saudara. Dan pada waktu kita menampilkan Kristus, orang-orang boleh mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tujuan dari tema Unity in Christ, ujung-ujungnya bukan cuma sekedar perayaan. Unity in Christ artinya supaya waktu kita bersatu, kita tetap boleh menjalankan amanat agung, saudara. Kita boleh menghadirkan, kita boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena lewat kita kesatuan dengan berbagai macam anggota, dengan berbagai macam karunia yang Tuhan kasih, kita bisa menghadirkan wajah Kristus ke tengah-tengah mereka. Jadi sekali lagi saudaraku, now you see me
Itu artinya apa? Sekarang orang-orang bisa melihat Kristus lewat siapa? Lewat kita semua, saudaraku, sebagai tubuhnya, saudara. Makanya subjudulnya adalah melihat Kristus melalui kesatuan dalam berbagai karunia, saudara. Kalau tadi kita lihat di dalam Roma 12 bicara tentang semua anggota, saudaraku, tapi kita menjadi semuanya ada di dalam Kristus, itu bicara soal apa? Karunia-karunia. Gimana cara kita praktek unity, saudara? Praktek unity adalah kita mempraktekkan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Setiap bapak, ibu, saudara, berapapun usia Anda, Tuhan berikan karunia-karunia yang khusus dalam hidupmu. Karunia-karunia itu mesti engkau pakai, mesti digunakan, mesti ditonjolkan, supaya semuanya melakukannya. Dan nanti waktu semuanya dilakukan, orang bisa lihat satu kesatuan yang utuh. Jadi gak ada yang namanya orang bisa berdiri sendiri, gak bisa. Makanya dibilang ini, jari gak bisa berdiri sendiri, dia butuh tangan. Tangan gak bisa berdiri sendiri, dia butuh lengan, saudaraku. Lengan gak bisa berdiri sendiri, dia butuh bahu, saudaraku. Itu yang dimaksud, saudaraku, ya. Jadi hari ini, saudaraku, sepanjang hari ini saya ingin banyak membahas soal bagaimana kita bisa melakukan unity in Christ lewat karunia-karunia yang Tuhan kasih, saudaraku. Ada satu tulisan kutipan, saudaraku, di santapan harian tahun 98, saudaraku. Kalimatnya bagus sekali. Sangat mengagumkan karunia-karuniamu, ajarlah aku menggunakannya demi gerejamu. Saudaraku, diulang tahun gereja saudara yang ke-30 ini, saudara. Izinkan, saudaraku, hidup saudara adalah hidup yang menemukan karunia-karunia Tuhan dalam dirimu dan mau menggunakannya. Supaya apa? Supaya wajah Kristus lengkap terlihat, saudaraku. Nah, di mana gunakannya? Saudara bisa gunakan di dalam rumah, di dalam keluarga saudara. Saudara gunakan lagi di mana? Di cell group saudara, atau istilahnya connecting cell, saudara. Jadi saudara, ini kita mesti praktekin, saudara. Kalau kita nggak praktekin karunia-karunia ini, orang nggak bisa lihat gambar Kristus yang utuh itu, saudara. Setiap kita pasti punya kelemahan, makanya mesti ditolong sama anggota yang lain, saudaraku. Makanya saudara harus hidup dalam komunitas. Saudara, unity tanpa community is nothing, saudara. Jadi unity harus ada di dalam komunitasnya, saudara. Nah, karunia-karunianya apa aja? Nah, karena ini berkaitan sama Roma 12, maka saya ingin ajak saudara lihat karunia motivasi di Roma 12 ini, saudara. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Prinsip-prinsip di dalam mempraktekkan karunia kayak apa, saudaraku? Nah, mari kita lihat, saudara. Yang pertama, kalau saudara nanti udah ketemu karunianya, saudara nggak boleh sombong, nggak boleh bilang, "Wih, saya karunianya paling keren loh." Apa? Bernubuat. Wih, saudara ngerasa bernubuat tuh karunia paling keren, nggak boleh gitu, saudara. Jangan ngerasa bahwa, "Wih, bernubuat kan nggak semua orang bisa." Ya, punya ketajaman, dan biasanya waktu saya nubuatin orang terjadi. Hati-hati, saudaraku. Jangan-jangan kita udah menganggap nubuatan sama kayak ramalan. Enggak, saudara. Nubuatan bukan ramalan, saudara. Nubuatan dasarnya harus tetap firman Tuhan. Nubuatan harus diuji, saudaraku. Ya, jadi kita nggak boleh meninggikan diri. Ada lagi nanti yang bilang, "Pak, saya ini kan karunianya membagi-bagikan sesuatu atau memberi. Karunia ini, Pak, ini karunia paling dahsyat. Yang lain karunianya menikmati. Saya karunianya memberi. Berarti saya lebih dahsyat dong." Nggak boleh, saudaraku, begitu. Ya, nggak boleh meninggikan diri. Prinsip kedua, saudaraku, praktekin karunia. Saudara nggak boleh ngubur, saudaraku. Tidak boleh menguburkan karunia. Jadi kalau saudara udah dapatnya karunianya, misalnya karunianya menasehati, terus saudara bilang, "Aduh, males ah. Habis nih orang dinasehatin, auban." Saudara tahu auban? Auban arti hal, saudara.
Aduh capek nasehatin orang ini. Udah dikasih tahu, gitu lagi. Dia masih pakai lagu lama. Ya, aku masih seperti yang dulu katanya. Aduh capek ngurusin orang kayak gini. Ada lagi, Anda punya karunia memimpin sebenarnya, tapi Anda nggak mau mimpin. Kenapa? Aduh, memimpin letih saya. Kenapa? Aduh, mimpin melulu, nggak ada yang mau inisiatif. Saya melulu yang inisiatif, capek. Nggak ada, saudaraku. Nggak boleh begitu. Kalau Tuhan udah kasih saudara karunia-karunia tertentu, nikmati, lakukan semaksimal mungkin karunia-karunia itu, saudara. Ya, jadi nggak boleh dikubur, saudaraku. Ya. Kenapa? Kalau saudara kubur berarti ada yang timpang, saudara. Ya, jangan, saudara. Ingat, saudaraku. Di situ di ayat yang ke-6 dikatakan kita harus memakai karunia-karunia itu. Oke, hal berikutnya, saudaraku. Prinsip berikutnya, next please. Saudara mesti praktekin dengan kesungguhan. Nah, kenapa saya kasih gambar ini, saudara? Saudara ada yang tahu nggak nih gambar apa, saudara? Ini gambar mesin mainan, saudaraku, ya, yang ada di mall-mall tempat main anak saudara. Ya, kerjanya ngapain? Masukin bola basket ke dalam ringnya itu, saudaraku. Nanti kalau sesuai dengan waktunya, saudara akan dapetin tiket. Betul ya, saudara ya? Kumpulin tiket, nanti tiketnya bisa ditebus sama mainan. Nah, saudara, saya punya teman, saudaraku, di Jakarta. Dia ini tinggi banget, saudaraku. Terus tangannya lebar, saudaraku. Jadi dia kalau main ini, saudaraku, pegang bola basketnya itu nggak pakai 2 tangan, pakai 1 tangan, langsung pok. Begitu dia pegang, langsung angkat bolanya, saudaraku. Kayak ada magnetnya gitu. Tapi saking tangannya lebar, saudara. Jadi dia kalau main ini, saudaraku, itu pasti mentok skornya, saudaraku. Jadi tiketnya keluarnya banyak, saudaraku. Nah, ini toko mainannya rugi, saudaraku, kalau dia yang main, saudaraku. Karena pasti tembus terus, saudaraku. Level 1, 2, 3 gitu. Wah, pasti berhasil terus dia. Nah, satu kali saya tantang dia, saudaraku. Ayo, main sama saya. Cepet-cepetan. Nah, ayo adu banyak. Saya kalah, saudara. Nah, saya coba lagi. Wow, makin kalah. Habis itu dia bilang gini, kok kalau main ini gak boleh sembarangan kok, katanya. Terus dia bilang satu kalimat yang saya tulis di sini. Make every shot counts. Buat setiap lemparan atau tembakan itu diperhitungkan dengan matang. Wah, di situ saya baru kena. Biasanya saya kalau main ini, udah yang penting asal lempar, ya kan? Asal lempar, gitu. Nggak boleh kok. Kok mesti mantep waktu ngelempar. Jadi nggak boleh sembarangan. Supaya apa? Tepat. Habis itu saya praktekin, saudaraku. Waktu saya praktekin, saudaraku, beneran skor saya naik. Walaupun belum bisa ngalahin dia, tapi skor saya ada peningkatan, saudaraku. Yang biasanya cuma mentok sampai level 2, ini naik sampai level 3. Kenapa? Karena ikutin dia, saudaraku. Make every shot count. Karunia juga demikian, saudaraku. Nggak boleh sembarangan pakai, saudaraku. Saudara harus menggunakannya dengan sungguh-sungguh. Saudara pun menggunakannya dengan kerelaan dan sukacita, saudaraku. Jadi waktu melakukannya, saudara harus dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut. Harus pakai sukacita, saudara. Kalau Tuhan kasih saudara karunia ngajar, saudara mesti ngajar dengan sukacita. Kalau Tuhan kasih saudara karunia menasehati, saudara mesti melakukannya dengan kerelaan dan kesungguhan. Nggak ada nasehatin setengah-setengah, saudara. Nasehatin harus full, saudara. Nah, itu maksudnya, saudaraku, prinsip ini, saudara. Ya, prinsip-prinsip yang lain apa, saudaraku? Saudara mesti ingat bahwa karunia adalah pemberian Tuhan, bukan milik saudara. Ya, jadi saudara jangan ngerasa, ini karuniaku. Ya, datang dari aku. Wah, nggak boleh, saudara. Itu datang dari Bapa di surga, saudaraku, buat saudara. Ya. Terus apa lagi? Nah, ini penting nih. Karunia-karunia tujuannya untuk membangun jemaat. Tujuan Tuhan kasih saudara karunia-karunia untuk saling melengkapi, untuk saling melayani, saudaraku. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Dan kalau saudara boleh melayani sesama, saudaraku, dan membangun jemaat, disitulah orang boleh melihat dahsyatnya Kristus, ya, di tengah-tengah hidup saudara. Jadi ingat, saudara, karunia ini diberikan supaya apa? Supaya saudara mau bersama-sama dengan tubuh Kristus, dengan sesama anggota, mempraktekannya. Sehingga nanti kalau dipraktekkan bareng-bareng, ada gambar Kristus yang jelas. Dan orang bisa melihat,
oh seperti ini toh Yesus. Oh seperti ini toh persekutuan orang percaya. Dan orang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara mesti praktek, gak boleh dikubur saudara. Nah sekarang kita bahas saudaraku ya, satu persatu saudaraku. Next please. Nah di dalam membagi-bagikan sesuatu, ayatnya berbunyi begini. Saya pakai versi bahasa Indonesia masa kini supaya mempermudah pemahaman ya. Orang yang mempunyai karunia untuk memberikan kepada orang lain apa yang dipunyainya, harus melakukan itu dengan murah hati secara wajar. Ya, bahasa Indonesia masa kini bagus banget saudara. Ya, jadi ini membagi-bagikan sesuatu atau bahasa Inggrisnya giving. Saudara, apa ini karunia yang satu ini? Karunia yang satu ini adalah karunia yang dilandaskan dengan kerinduan, punya kemampuan dan kuasa yang diberikan Allah untuk memberikan dengan leluasa harta pribadi kepada kebutuhan pekerjaan Allah atau umat Allah. Jadi ini memang saudaraku, sebagian besar membagi-bagikan ini bicara tentang berbagi harta saudara. Saudara, kenapa karunia ini penting sekali saudara? Karena saudaraku, di tengah-tengah kita ada yang kekurangan. Di tengah-tengah kita nggak semuanya sama saudaraku punya kesempatan saudaraku. Makanya kita harus saling menolong saudaraku. Harus saling membagi. Tujuannya sekali lagi saudaraku untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan. Tetapi kita mau pekerjaan Allah dinyatakan lewat hidup orang tersebut saudaraku. Saya ambil contoh saudaraku. Kami di Jakarta saudaraku, ada satu anggota Komsel, kami bilangnya Komsel, kalau saudara di sini connecting cell ya. Anggota Komsel kami saudaraku, itu tiba-tiba saudaraku ngalamin musibah saudara. Ngalamin musibah, terus kemudian saudara, dia akhirnya saudaraku harus keluar dari rumahnya, nggak punya rumah saudara. Nah kami saudaraku anggota Komsel, kami doain dia saudara. Kami doain dia, terus akhirnya apa? Kami mulai urunan saudaraku buat dia. Dan kami akhirnya mulai urunan untuk kontrakin rumah saudaraku buat dia saudara. Wih dahsyat sekali saudara. Dan akhirnya apa saudaraku? Dia bukan hanya dikontrakin rumah. Kita anggota Komsel pikirin kira-kira pekerjaan apa yang cocok buat dia. Kita cariin kerjaan. Jadi karunia memberi di sini bukan cuma sekedar memberi ikannya, tapi juga memberi pancingnya. Nah seperti itu saudara. Kita ikut mikirin. Nah kami saudaraku kalau di Jakarta, gereja kami itu dilatih saudaraku untuk bernetwork, berjejaring. Jadi kalau ketemu dengan orang, oh industrinya apa? Perbankan. Oh yang ini industrinya apa? Otomotif. Kami kenalan. Jadi nanti waktu ketemu dengan jemaat-jemaat yang membutuhkan, kami gampang koneksinya saudaraku. Oh ini ketemu ini, oh ini ketemu ini ketemu ini. Dahsyat banget saudaraku. Ini karunia memberi saudaraku. Satu kali saudaraku, ya, ini kejadian udah sekian tahun yang lalu lah saudara ya. Saya tiba-tiba saudaraku ngalamin masalah saudara. Nah waktu saya ngalamin masalah di tempat pekerjaan saudaraku, ya gembala kami saudaraku, dia tanya, "Man, gimana man kondisi kamu?" "Ya nih kak, kondisinya gini. Ya sudah, oke, kita berdoa dulu ya. Saya belum punya solusi buat kamu." "Kak nggak apa-apa, nggak selamanya solusinya harus selalu dikasih duit, enggak." Satu kali dia telepon saya, dia bilang, "Man, nanti kamu akan dihubungin ya sama bapak ini ya. Dia punya perusahaan, dia kepengen man buat training karyawan. Nah kamu bisa tuh man ajuin proposal buat dia man." "Oh makasih ya kak ya, nomor teleponnya berapa?" Aku hubungin terus kontak. Dan dia bilang, "Pak Arman, saya dikasih tahu sama bapak gembala, bapak lagi ngalamin situasi ini ya. Oke, kira-kira apa pak yang bisa saya tolong?" Katanya gitu. "Ya nih pak, saya punya background, saya bisa kasih training, saya bisa coaching karyawan nih. Boleh pak presentasi ya di tempat saya?" Wah presentasi ya. Habis presentasi, "Pak kita diskusin dulu ya pak, kita nanti ngobrol lagi ya." "Baik pak." Masih tektok terus, masih ngobrol terus sama dia. Wih dahsyat saudaraku, sampai 3 bulan akhirnya gak jadi saudaraku. Ya gak apa-apa saudaraku, gak apa-apa. Nggak selamanya saudaraku kita dikasih kail langsung berhasil mancing ikan. Betul nggak saudara? Tapi yang paling nggak, kita sudah berusaha melakukannya. Gak apa-apa saudaraku. Nah terus gembala saya nanya, "Gimana man, berhasil nggak?" "Nggak kak, belum berhasil." "Ya sudah nggak apa-apa. Nanti kalau saya ketemu koneksi lagi, saya kenalin lagi ya sama kamu ya." "Nggak apa-apa."
Ini jemaat yang benar, saudaraku. Inilah kesatuan tubuh Kristus yang benar. Unity in Christ. Jadi kalau saudara melihat, oh ada anggota CC-mu yang, aduh kok kayaknya pekerjaannya masih berat gitu ya. Coba cariin pekerjaan, saudaraku. Nah tugas saudara apa? Doain dia. Saudara punya karunia memberi, ya udah coba saudara cari network. Berikan kesempatan tuh buat mereka. Satu kali lagi saudaraku, saya ketemu saudaraku, ada satu sahabat lama saya saudaraku. Ya, dia kerjanya saudaraku di pasar, terus kemudian sakit-sakitan. Aduh saudaraku, dia punya anak 2 saudaraku, tapi hidupnya pas-pasan. Saya tanya, kamu kerjanya ngapain? Saya kerjanya di pasar kok. Ngapain? Saya ngangkat-ngangkat itu, apa namanya, gulungan kain. Wih, gulungan kain itu berat-berat loh, saya bilang. Ada yang 50 kilo, ada yang 60 kilo loh itu gulungan kain itu. Betul kok. Nah, waktu dia sering kali kerja di situ, ini pundaknya miring, saudaraku. Karena sering ngangkat kayak gitu, saudara. Nah, satu kali, saudaraku, dia ada masalah di tulang belakang, saudaraku. Ya, walaupun BPJS cover dia, saudaraku, tapi dia kan nggak bisa terus-terusan kerja kayak gitu kan. Ya udah, saya bilang, coba ya, saya kenalin kamu sama satu perusahaan, siapa tahu kamu bisa ikut kerja di situ, saudara. Oh iya kok, nggak apa-apa kok. Nah itu tujuannya kita punya karunia ini, menolong satu sama lain. Kalau kita lihat dia lagi ada kesulitan, coba kita bantu, saudaraku. Nah hari-hari ini, saudaraku, yang paling marak terjadi, saudaraku, masalah-masalah di tengah-tengah kita adalah apa? Pinjol. Ya kan? Habis pinjol, pay later. Nah itu dia. Kalau mami-mami atau ibu-ibu, masalahnya hari ini terlalu banyak belanjaan di keranjang, nggak pernah check out. Nah itu kenapa? Karena dananya belum ada, saudaraku ya. Jadi nyangkut terus ya di keranjang, saudara, nggak pernah check out, saudaraku ya. Kalau Anda pembelanja online tahu apa yang saya maksud, saudara. Nah, saudara, akhirnya apa? Kejebak utang, saudaraku. Kejebak utang, ya kan? Kejebak investasi bodong, saudaraku. Waduh, utang nggak selesai-selesai, saudara. Nah, terus kalau memberi gimana dong praktekinnya? Berarti kita bantuin dia bayar utang. Nggak harus begitu, saudara. Kita bisa bantuin dia dengan cara yang lain. Ingat, dengan cara apa? Kasih pancingnya, saudara. Ayo kamu coba kayak gini. Ayo coba kamu lakukan ini. Coba begini. Nah itu dia, saudara. Satu kali kami juga punya satu sahabat, saudaraku, kejebak judi online, saudara. Wah ini yang satu ini memang parah banget, saudara. Kejebak judi online, terus kemudian dia yang ciptain investasi bodong, saudaraku. Akhirnya teman-temannya ditipu semua sama dia, saudaraku. 300 juta satu bulan, saudaraku. Wah parah banget, saudaraku. Gaji gak seberapa, saudaraku, tapi dia nipu orang sana sini, saudaraku. Kami panggil, saudaraku. Kami panggil, kami tanya, kamu gimana kok bisa kayak gini? Kami tegur, saudaraku. Nah ini namanya karunia menasehati. Tapi kami lihat dia nggak punya kemampuan, saudaraku, untuk beresin. Nah kami ada satu teman yang ahli di bidang pengelolaan keuangan. Nah dia yang ngajarin orang ini. Nanti waktu dia udah diajarin, udah tangkep prinsipnya, kita udah doain dia supaya spirit judinya biar dicabut. Baru kemudian teman-teman baru nolong dia, kasih pemberian. Lewat apa, saudara? Ya sudah, supaya kamu gajimu utuh buat bayar utang-utang kamu. Anak kamu umur berapa? Oh anak kamu umur 3 tahun. Gini deh, kami urunan deh buat anak kamu. 1 bulan susu buat anak kamu habis berapa? Kami beliin susu buat anak kamu. Tapi kami gak kasih uangnya, kami beliin susu aja buat dia. Nah itu termasuk latihan, ya, memberi seperti ini. Mungkin kita gak tolong uangnya, tapi kita tolong kehidupannya secara umum, ya seperti itu. Ya, nah ini praktekinnya kayak begitu. Nah karunia yang satu ini, saudaraku, dikasih warning sama Tuhan. Warningnya apa? Suruh murah hati secara wajar, atau dalam bahasa Indonesia dibilang dengan hati yang ikhlas. Kenapa dikasih warning hati yang ikhlas? Dikasih warning hati yang ikhlas tujuannya supaya jangan kita praktekin karunia ini untuk ngontrol atau memanipulasi orang lain. Karena biasanya waktu kita mulai pegang uang dan ngasih orang uang, kita punya kecenderungan untuk mengontrol orang tersebut dengan uang yang kita kasih. Ya, maksudnya begini, kan saya udah kasih kamu, kamu bertanggung jawab loh sama saya. Kamu mesti lapor satu tiap hari sama saya. Wah itu nggak boleh, saudara. Ya, itu berarti apa? Ya, waktu dia bantu nggak ikhlas, saudara.
Jangan gitu saudara. Ya, sharing saat teduh silakan aja. Tapi nggak berarti bahwa kalau saudara udah kasih dia duit terus kemudian saudara kontrol hidupnya dia. Nggak boleh begitu. Ya, Tuhan ajar kita saudaraku, ya, kita hanya dikontrol oleh kebenaran firman Tuhan. Dikontrol oleh kasih Tuhan saudara. Ya, jadi hati-hati, orang yang punya karunia ini ada warningnya. Punyalah hati yang ikhlas, ya. Yang berikutnya saudaraku adalah memberi pimpinan, leading. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Nah, memberi pimpinan itu artinya apa? Kita memimpin orang lain, memimpin rekan kita, keluarga kita secara apostolik. Apa maksudnya apostolik? Maksudnya gini, kita memimpin dia supaya dia ngalamin kedewasaan rohani. Kenapa dia perlu dewasa rohani? Supaya dia bisa ngelaksanain amanat agungnya itu saudara. Supaya dia bisa jadi teladan saudaraku buat yang lain. Ya, kita tuntun dia, kita supervisi dia, tuntun dia supaya dia jadi dewasa. Kalau dia ada di dalam connecting cell, berarti kita mesti dorong supaya connecting cellnya multiplikasi saudaraku. Nah, ini yang namanya memberi pimpinan. Para pemimpin-pemimpin CC ini, nah ini biasanya punya karunia ini saudaraku. Nah, cuma dikasih warning sama Tuhan, melakukannya dengan rajin. Rajin di sini bicara soal apa? Konsisten. Kenapa kok mesti dikasih warning ini? Karena biasanya kalau ngurusin jadi pemimpin gampang capek, saudara. Loh, saudara mimpin tuh capek loh, saudara. Kenapa? Karena banyak orang nggak mau dipimpin. Saudara jangan bilang, Pak, kami domba yang setia. Beneran, saudara domba. Jangan-jangan hari Minggu domba, Senin sampai Sabtu kambing. Nah, ya, kambing kan suka nanduk, saudara. Kalau domba disuruh apa ngikut. Lah kambing nandukin terus, gembalanya ditandukin terus, ya kan? Dikasih pengajaran ini protes terus, ya kan? Nah, jangan-jangan kita nggak domba, saudaraku. Jangan-jangan kita kambing. Oh enggak Pak, kita diantaranya, namanya dombing, domba kambing. Nah, itu lebih kacau lagi yang ini, saudaraku. Jadi saudaraku, setengah mati saudaraku, mimpin itu bisa capek nggak? Capek. Satu kali saudaraku, kami pernah mimpin komsel saudaraku, ada anggota komsel. Ampun banget saudaraku. Alasannya banyak, tahu nggak saudara? Pertama kali ketemu, ayo kamu ikut komsel yuk. Dia bilang gini, aduh sorry bro. Kenapa? Habis merit bro, penyesuaian. Oh ya sudah, butuh waktu berapa lama? Ya kira-kira 2 bulan deh. Gitu. Maklum ini soalnya rumah baru. Oh iya oke. 2 bulan lagi diajak, ayo komsel yuk. Aduh bro, sorry bro, ternyata istriku udah hamil. Gitu. Ketahuan hamil di bulan ketiga. Ya ternyata dia udah positif. Wah puji Tuhan, iya haleluya. Ya udah komsel, mumpung janinnya masih ya baru ketahuan, bisa dong komsel. Jangan bro, kita ini ya lu mesti tahu lah bro, istri gua nih orangnya kecil, ya dokter bilang katanya apa namanya rahimnya kecil, jadi nggak boleh gampang capek bro, kata gitu. Ya udah kalau gitu komselnya di rumahmu aja. Aduh bro repot, nanti yang harus bersihin. Udah kita bawa tong sampah sendiri deh, gitu. Aduh bro jangan bro, gak enak bro sama teman-teman. Udah. Jadi kapan? Nanti ya tunggu kita kontrol lagi ke dokter ya setelah 3-4 bulan biar janinnya kokoh. Oke tunggu dulu. Setelah bulan kelima saudaraku kita panggil lagi. Ayo bro kita komsel bro. Aduh ternyata ya istri gua hamil anak pertama ini begah. Susah. Kalau komsel kan duduk di bawah. Kita kasih kursi deh bro buat si istri lu deh. Aduh, nggak enak gua katanya. Ya udah di rumahmu aja, rumah gua kecil. Katanya. Ada aja alasannya. Terus kapan? Gini deh, nanti ya tunggu kalau anaknya udah lahir. Ya sudah oke. Begitu anaknya lahir kita kunjungin kan ke rumah sakit kan, ke klinik kan. Selamat ya buat anaknya, wih anaknya lucu ya, cakep ya ini ya. Ayo bro, kita komsel ya bro ya. Kan kemarin janji begitu anaknya lahir mau komsel. Iya nih bro, ternyata anak perempuan repot ya ngurusnya ya, gak kayak anak laki ya katanya gitu. Waduh, mesti bener-bener higienis bro katanya gitu. Terus gimana? Repot, anak gua masih suka rewel. Ya udah, paling juga 4 bulan gitu. Ya sudah 4 bulan lagi ya. 4 bulan lagi. Ayo bro, komsel bro.
Ada aja alasannya. Aduh bro, anak gua bro, susah. Ya, dia udah nggak bisa lagi ASI tuh. Dia harusnya pakai susu formula. Rewel lagi. Nanti dia kalau panas, apalagi kita kan komselnya kan nggak ada AC. Ya udah pindah deh di komsel di rumah gua deh. Ada AC-AC-nya, aku nyalain, nggak apa-apa deh. Demi kamu deh. Nggak juga, dia nggak datang juga. Terus aja alasannya. Saudara mau tahu saudaraku, sekarang anaknya umur 17 tahun SMA kelas 3 sampai hari ini nggak komsel. Nah, hebat nggak saudara? Saudara kalau jadi pemimpin capek nggak ngurusin yang satu ini saudara? Capek. Coba bilang sama sebelah kiri kanannya. Kayaknya saya ngerti deh ada orang jenis begitu di sini gitu. Ya, kalau disuruh alasan mulu saudaraku. Ayo Cece yuk. Aduh, rumah nggak bisa ditinggal. Ih, kok rumah nggak bisa ditinggal gitu. Ya, rumahnya mesti dijaga katanya. Yang perlu dijaga hati bukan rumah. Ya kan, Alkitab kan bilang suruh jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Alkitab nggak bilang jagalah rumahmu dengan segala kewaspadaan. Ya, salah pilih ayat sih. Ya. Nah, ayo saudara, jangan pakai alasan. Ayo CC yuk. Aduh, sorry bro. CC-nya hari Kamis sih. Coba hari Jumat katanya gitu. Ya udah deh, kita pindahin deh hari Jumat. Nggak taunya hari Jumat saudaraku. Ya. Ada drama Korea terbaru saudaraku. Ya, udah nggak ikut lagi lah dia saudara. Ada aja alasannya saudaraku. Coba bilang dulu sama sebelah kiri kanan, bilang jangan pakai alasannya. Kasian tahu nggak? Kalau kamu alasan melulu, pemimpinnya cepet mati. Bahaya itu tahu nggak saudaraku? Pemimpinnya capek tahu nggak? Ya, alasan melulu saudaraku. Ya, ayo saudara, kalau saudara dikasih karunia memimpin, belajar konsisten saudara. Capek memang saudaraku, ngurusin dombing capek, betul. Ya, capek. Tapi ayo belajar konsisten saudaraku. Ya, terus bilang dalam hati, tidak Tuhan, aku bukan kambing, aku bukan dombing, aku adalah anak Tuhan. Kalau Tuhan panggil aku, kalau Tuhan suruh aku berangkat ke CC untuk aku praktek karunia-karunia, aku akan melakukannya. Nah itu baru benar saudaraku. Coba tengok lagi kiri kanannya. Ayo, minggu ini mau datang nggak ke CC? Ya. Bener loh ya saudara ya. Saya cek loh saudara. Ya. Nanti saya minta sama gembala loh saudara. Ya, daftarnya. Mana yang belum ikut CC? Serius loh saudara. Saudara ngomong unity in Christ, tapi saudara nggak hidup dalam komunitas. Percuma saudara. Serius percuma. Kalau saudara mau bener-bener ngalamin Kristus ya saudara ya. Saudara harus ada dalam komunitas. Saudara nggak bisa sendirian. Nggak ada yang mampu sendirian saudara. Kita hidup di akhir zaman. Teknologi udah tambah canggih saudara. Saudara jangan bilang bahwa Pak semuanya ada di genggaman tangan saya. Saya bisa kontrol semuanya. Belum tentu Bapak Ibu. Ada hal-hal tertentu yang saudara nggak bisa kontrol dari handphonemu. Ada banyak hal yang saudara nggak bisa kontrol saudara. Saudara butuh orang lain saudara. Amin saudara. Jadi kalau saudara dipimpin sama seseorang, ayo belajar hormati orang yang sudah memimpin. Ya, doain mereka saudara. Bersyukur loh, saudara punya gembala yang punya hati di dalam komunitas. Saudara harus bersyukur. Dan saya sangat confirm sama tema saudara buat ulang tahun ini saudara. Unity in Christ, sangat confirm. Ini yang dibutuhkan sama gereja akhir zaman hari ini saudara. Jangan sendirian, belajar sama-sama. Kalau saudara apa-apa sendirian, satu, gampang kesasar. Kalau saudara apa-apa sendirian, saudara nggak tahu tempat kuliner yang enak ada di mana. Makanya saudara perlu influencer kan. Influencer kan orang lain kan. Ada orang lain yang udah pernah nyobain dulu kan. Makanya saudara bisa datang ke situ kan. Betul kan? Intinya saudara nggak mungkin sendirian. Saudara butuh orang lain. Oke? Terakhir saudara. Karunia yang terakhir adalah belas kasihan. Atau bahasa yang lain menunjukkan kemurahan. Bahasa Inggrisnya showing mercy. Orang yang mempunyai karunia untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain harus melakukannya dengan senang hati atau sukacita. Kerinduan dan kemampuan dan kuasa yang diberikan Allah untuk menolong, mendoakan, memelihara, menghibur mereka yang dalam kesusahan. Contohnya pas lagi sakit. Nah ini biasanya pelayanan tim besuk saudaraku.
Ya, pelayanan tim besuk ini, kalau saudara suka besuk gitu ya. Nah, ini berarti saudara punya karunia belas kasihan. Ya. Jadi saudara, kalau saudara punya karunia yang satu ini, saudara harus peka. Saudara. Begitu saudara ngelihat, wah ini sakit, ya udah ambil waktu, besuk saudara. Ya. Nah, di sini dikasih warning nih sama Tuhan. Harus melakukannya dengan senang hati, atau dalam versi bahasa Indonesianya dikatakan sukacita. Tantangannya apa? Tantangannya kadang-kadang orang yang punya belas kasihan itu bisa ikut tenggelam dalam kesusahan orang lain. Jadi waktu ada orang lain susah, dia bisa ikut gini. Aduh saya ngerasa, aduh kasihan banget sih sampai begitu ya. Aduh bu, saya ikut sedih bu. Dia ikut nangis saudaraku. Padahal ibunya udah nggak apa-apa saudaraku. Dianya sampai bertahun-tahun nggak pulih-pulih saudaraku. Ya kasihan saudaraku. Tiap kali ketemu, bu jadi gimana bu? Anaknya udah sembuh belum bu? Udah lama. Aduh bu, saya waktu ingat dulu ya anak ibu masih, anaknya udah kemana-mana, udah sembuh saudaraku. Dia masih tenggelam dalam kesusahan masa lalu saudara. Nah ini bahaya saudara. Jadi orang yang punya karunia belas kasihan ini saudaraku, ya warningnya adalah gini, jangan kelamaan ikut tenggelam dalam kesusahan orang lain. Ya, saudara juga harus melayani orang lain yang lebih banyak lagi saudara. Nah satu kali saudaraku, kami punya jemaat saudaraku, anggota polisi saudaraku. Anggota polisi saudaraku, dia ditugaskan saudaraku dari kota Kediri saudaraku, ditugaskan ke Kalimantan saudara. Nah waktu dia ditugaskan ke Kalimantan saudaraku, ya namanya juga anggota polisi ya, anggota polisi TNI kan harus siap sedia kan diutus kemana. Tuh dia berangkat ke sana, dia WA-in, Pak Arman bantu doa ya Pak. Kenapa Dan? Aduh Pak, di sini tempatnya jauh dari kota Pak. Nggak bisa beribadah di sini, gereja jauh sekali katanya. Saya nggak punya temen Pak buat ngobrol, buat cerita firman Tuhan. Nggak ada yang ngedisiplin saya Pak untuk saat teduh. Oh siap Dan, saya doain ya, saya doain lewat telepon. Tapi ada satu teman saya saudaraku, temennya dia juga saudaraku. Tiba-tiba telepon saya gini, Pak Arman, besok berangkat yuk Pak ke Kalimantan. Hah? Kenapa Pak? Buru-buru. Iya kasihan tuh teman kita tuh yang polisi tuh. Ayo Pak kita kunjungin Pak. Kita bawain makanan kek. Atau paling enggak kita bawain apa ya. Kita hibur dia lah. Kita nginep semalam ya Pak. Kita datang pagi. Kita main sama dia. Kita ajak ngobrol dia. Ya. Sampai malam kita doain dia. Besok baru kita pulang. Oh ya sudah. Saya tanya istri dulu ya. Saya tanya sama istri saya. Hani diajakin nih pergi ke Kalimantan untuk kunjungin polisi ini. Kasihan dia sendirian. Ya sudah sana kamu berangkat, besok kosong kan? Kosong. Ya udah besok pagi berangkat. Waktu kami berangkat ke Kalimantan, jemaat kami yang polisi ini tahu gitu kan. Hah, Pak Arman datang katanya. Ya sama ini ya datang. Wah oke, siap Pak, saya jemput ya. Buset, yang jemput satu kompi saudaraku. Ya karena dia pangkatnya lumayan kan saudaraku. Saya bilang, aduh Dan, kenapa dijemput sampai begini? Aduh buat saya rasanya istimewa sekali saya dikunjungi. Aduh terima kasih, benar-benar terima kasih. Nah ini dia saudara. Ini penghiburan saudara. Karunia-karunia ini adalah karunia untuk menghibur saudara. Jadi kalau Roh Kudus ingetin saudara sama seseorang, saudara jangan tunda-tunda, serius. Saudara kumpulkan energi saudara, kumpulkan dana saudara, berangkat ke sana, hibur dia. Betul saudara. Itu kasih dia kekuatan saudara. Serius saudara. Saya bulan lalu saudaraku, akhir bulan lalu, kami pas lagi ada tugas saudaraku di Bangkok saudaraku, di Thailand. Waktu saya sama istri dan satu keluarga juga kami ada tugas di Bangkok saudaraku. Kami udah tahu jadwal itu. Terus tiba-tiba kami diingetin saudaraku, kami pernah punya teman saudaraku di Instagram. Nggak pernah ketemu saudaraku, kami nggak pernah ketemu secara langsung fisik, nggak pernah ketemu. Tapi saya selalu lihat postingannya dia bagus sekali saudaraku tentang parenting. Saya sering kutip postingannya dia saat teduhnya dia, minta izin sama dia saudara. Terus saya bilang sama dia, kamu tuh di Thailand tinggal di mana? Saya tanya. Kami ada rencana mau ke Thailand nih, mau ke Bangkok nih. Terus dia bilang, Kak, tapi tempatku jauh loh Kak, aku nggak tinggal di kota Kak. Aku tinggal di desa Kak, katanya.
Terus saya cek lagi, desanya di mana? Dia sebut tuh, nah satu provinsi. Saya lihat, buset deh, jauh banget, tau gak saudara. Terus saya bilang sama istri saya, gimana? Kita mau gak sisihin waktu 1 hari aja untuk kunjungin dia? Ya udah dicek deh, tiketnya terjangkau gak buat kita berangkat? Oh terjangkau, jamnya juga bagus lagi. Ya sudah kita berangkat ya, berangkat. Berangkat hari itu besok udah pulang lagi gitu saudaraku, dengan pesawat yang sama. Saya bilang sama dia, kami mau berangkat ke tempat kamu. Serius kak, katanya gitu. Serius. Nanti kakak tinggal di rumahku ya, katanya gitu. Ini kenal juga nggak? Baru kenalan lewat Instagram, saudaraku. Hanya kenal lewat Instagram, tapi memang udah cukup lama, udah tahunan. Begitu kami nyampe di sana, saudaraku, dijemput sama dia, saudaraku, dan keluarganya, saudaraku. Wih, senang banget dia. Malamnya dia curhat, saudaraku. Dia bilang gini, kak, selama aku kak ada di Thailand kak, hampir 20 tahun. Tidak pernah ada orang dari bangsaku kak, dari Indonesia yang kunjungin aku. Baru kakak yang kunjungin. Dan tahu nggak kak, aku minggu-minggu terakhir ini, aku lagi ngalamin yang namanya tekanan yang besar. Lagi ngalamin bener-bener bosen, sedih, sendirian. Tiba-tiba kakak telepon kasih kabar mau datang. Waduh, aku nggak nyangka kak, walaupun kakak cuma 23 jam di tempat aku, tapi buat aku itu kebaikan Tuhan, kata dia. Terima kasih ya kak yang mau datang ya. Nah itu, ini karunia kemurahan saudaraku. Jadi kalau saudara dikasih Tuhan karunia ini, praktek saudaraku. Nah, CC itu harus praktekin karunia-karunia kayak gini saudaraku. Amin saudaraku. Nah, jadi kita udah lengkap ya saudara ya. 7 karunia saudaraku. Coba slide berikutnya. Nah ini saudara mesti ingat prinsip ini. Kita nggak boleh berkata, saya sendiri bukan apa-apa, karena itu saya akan duduk diam dan tidak berbuat apa-apa. Nggak boleh. Tapi kalau bicara karunia, saudara harus ngomong begini. Saya sendiri bukan apa-apa, makanya saya memberi sepenuhnya di dalam kekuatan kasih karunia Kristus. Karena kita tahu kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, makanya kita mesti ada di dalam tubuhnya. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan oleh kasih karunia Tuhan, saudara. Jadi ini prinsip penting, saudaraku, hidup di dalam unity in Christ. Ya, saya tutup ya, saudara ya, sama satu cerita, saudara. Boleh tampilkan gambarnya? Tim musik kalau mau maju silakan. Saudara, satu kali, saudaraku, saya ketemu sama keluarga ini, saudaraku. Namanya keluarga Evgeny Molostov. Sesuai dengan namanya udah tahu dong nih orang mana? Orang Rusia. Kami ketemu dengan keluarga Evgeny ini kira-kira di bulan Juli, saudaraku. Ya, bulan Juli yang lalu, pas kebetulan kami pelayanan di Rusia, saudara. Dia cerita tentang anaknya yang namanya Matvey. Ya, itu Matvey yang kecil sebelah kiri, saudaraku, yang digambar sebelah kiri, tapi anaknya yang kanan, yang kecil, anak kecil itu. Matvey ini, saudaraku, dia disekolahin, saudaraku, di salah satu sekolah di kota Saint Petersburg, tapi sekolah umum gitu, saudaraku. Wah, teman-temannya kacau-kacau, saudaraku. Sering lakukan bullying, pokoknya kasar. Nah, karena papahnya ini, saudaraku, papahnya ini cinta Tuhan, mamahnya ini juga cinta Tuhan. Pokoknya satu keluarga ini cinta Tuhan. Satu kali, saudaraku, Matvey ini, saudara, dia dengar, saudaraku, pengajaran tentang apa? Menjangkau jiwa-jiwa. Nah, Matvey akhirnya di sekolah, saudaraku, ketemu sama anak yang bandel banget, temennya dia. Ditantanglah sama Matvey terima Yesus. Nantangnya sederhana, saudaraku. Dia cuma bilang ini, kamu itu kan selama di sekolah kamu nakal banget ya. Itu pasti gara-gara kamu gak punya Yesus. Gituin, namanya anak kecil, polos. Kamu mau gak terima Yesus sekarang supaya kamu gak nakal? Wih, ini anak kecil polos gitu kan. Akhirnya apa? Temennya mau. Akhirnya didoain sama Matvey. Anak itu terima Yesus di sekolah. Wih, dahsyat kan. Waktu anak ini terima Yesus di sekolah, terus di follow up kan. Nah, Matvey ini ngobrol sama maminya. Mami, aku tadi menangin jiwa mami, temenku mami. Nah, terus Matvey bilang ini, Mami deketin dong maminya temenku itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menangin satu keluarga. Wih, dahsyat banget tuh. Akhirnya apa? Istrinya Evgeny ini coba datang ke sekolah, ketemu sama maminya temennya Matvey ini, saudaraku.
Waktu ketemu diajak ngobrol, diajakin komsel, maminya nggak mau saudara. Tapi tiap kali datang gitu kan, ketemu di sekolah. Nah sampai akhirnya temennya itu butuh pelajaran, saudaraku, butuh buku pelajaran, suruh datang ke rumah. Di rumah diajak ngobrol, dikasih makan, diceritain gimana. Lama-lama temennya Matvi, maminya ini mulai tertarik. Akhirnya ikut komsel, saudaraku. Begitu ikut komsel, terima Yesus maminya, saudaraku, di komsel, saudaraku. Nah keluarga yang dimenangkan keluarganya siapa namanya? Coba next please. Namanya keluarganya Igor, saudaraku. Ya. Jadi Igor ini punya 3 anak, saudaraku. Nah istrinya namanya Mariana, saudaraku. Nah Mariana ini akhirnya terima Yesus, saudaraku. Nah akhirnya saudaraku mereka komsel kan. Jadi anaknya komsel, mamahnya komsel. Papanya diajak nggak mau. Diajak ke gereja nggak mau. Diajak ke komsel nggak mau. Pokoknya anti. Sama yang Kristen-Kristen anti banget. Nah satu komsel doain keluarga Mariana ini. Igor didoain, diajak ngobrol. Jadi ada satu orang anggota komsel yang bisa nasehatin, dia nasehatin. Ada satu anggota komsel bisa dinubuatin, praktek mereka. Nah satu kali mereka dengar, si Evgeni dengar ada camp pria sejati. Makanya kami datang ke sana, saya ngisi camp gitu, camp pria sejati di Rusia ini. Terus dia bilang, ada camp pria sejati. Dilaksanakannya nggak di gereja, tapi di sekolah, di hallnya sekolah prakteknya. Nah si Mariana, istrinya Evgeni ini ajak Mariana karena dia apa? Dia tahu Mariana pinter masak. Dia bilang gini, Mar, mau nggak Mar? Selama camp pria sejati, kamu masak Mar, buat peserta, buat pembicara, buat fasilitator. Kita masak, ada grup tukang masak. Oh ya boleh juga, sambil kamu ajak suami kamu sekalian. Wah ide bagus nih. Nah suaminya diajak, nggak mau. Ada teman lagi yang lain ngajak dia, nggak mau. Nah si Evgeni ngajak, Igor, ayo kamu ikut. Daripada nanti kamu bolak-balik susah, lebih baik kamu dari pagi sampai sore. Tenang, ini bukan gereja kok, ini pertemuan pria. Akhirnya Igor mau, saudara. Oh ya sudah, kalau pertemuan pria aja, oke, nggak apa-apa. Sekalian istriku persiapan, anakku bisa main. Nanti aku ikut sama kamu ya. Udah diajak kan. Begitu diajak saudaraku. Di camp itu saudaraku. Igor dilawat Tuhan saudara. Dilawat Tuhan, dahsyat saudara. Coba next please. Saudara, ini Igor sama istrinya maju ke depan. Dan Igor kesaksian. Dia bilang ini, selama ini aku gak pernah mau tahu tentang Yesus. Tapi di camp ini dia bilang, aku mulai ngerti bahwa Yesus mengasihi aku. Dan hari ini aku mau bilang, kata dia, aku mau nerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wih dahsyat banget, tau gak saudaraku. Satu keluarga akhirnya dimenangkan saudaraku. Gara-gara apa? Gara-gara satu komsel keroyokan saudaraku. Jadi komselnya si Evgeni ini saudaraku ngeroyok satu keluarga Igor ini saudaraku. Ada yang ini, ada yang menasehati, ada yang memberi, ada yang melayani. Semua lengkap saudaraku. Makanya keluarga bisa dimenangkan. Saudara mau gak CC-mu dahsyat saudara? Praktek 7 karunia ini saudara. Kalau saudara praktekin 7 karunia ini, orang akan lihat CC-mu lain saudara. Mereka akan lihat, wih bener Kristus hadir di sini. Nah itu dia saudara. Jadi saya rindu saudara. Mulai hari ini saudara. Ayo. Unity in Christ. Berarti saudara mau praktekin karunia-karunia yang Tuhan kasih dalam hidup. Amin saudara. Ya, bilang mas sebelah kiri kanannya. Jangan banyak alasan. Haleluya.